Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, la'allakum minal a'idhinal faizin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini khatib berwasiat untuk pribadi dan berlaku untuk kita semua sidang Jumat yang dirahmati Allah, agar sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Bagi hamba yang bertakwa kepada Allah, meyakini adanya barokah dan laknah dalam hidup dan kehidupan. Barokah bisa melekat pada momen tertentu. Barokah bisa melekat pada hamba Allah yang punya kualifikasi tertentu. Barokah bisa melekat pada tempat tertentu. Dan setiap kita berharap jika punya harta, harta itu harta yang barokah. Jika punya jabatan, jabatan yang barokah. Jika punya usia, usia ini kita berharap usia yang barokah. Apa yang disebut dengan barokah? Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir memaknai barokah adalah az-ziyadah wa munadhabah. Barokah itu berkembang secara berkelanjutan bagaikan rumput yang dipotong, ia tumbuh dan terus bertumbuh. Barokah itu ziyadatun anil khair, kata Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Bertambah kebaikan dan bertambah kebaikan. Barokah itu dalam falsafah orang Jawa Barat, barokah itu saeutik mahi loba nyesa. Karena begitu indah makna barokah, begitu agung makna barokah, setiap kita berharap mendapatkan barokah. Ada satu momen yang didoakan oleh Nabi, momen itu momen yang penuh keberkahan. Ketika hamba Allah mampu menghalalkan yang haram, yaitu akdu nikah. Maka doa setelah selesai akdu nikah yang dicontohkan baginda Rasul, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini memiliki makna bahwa barokah itu bisa diraih oleh siapapun ketika mampu memilih yang halal-halal saja dan menghindarkan sesuatu yang haram. Pada tiap rizki yang halal pasti ada barokah. Pada setiap jabatan yang diraih dengan cara-cara sesuai dengan aturan agama, aturan budaya dan aturan yang berlaku,
maka jabatan itu akan menjadi jabatan yang barokah. Ketika kita memilih yang halal-halal dan menjauhi yang haram-haram, pasti kita mendapatkan barokah. Maka siapa yang ingin mendapatkan barokah, pilih yang halal-halal saja, jauhi yang haram-haram, bahkan hindari yang subhat. Disitulah terletak barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, barokah yang dinisbatkan pada zaman tertentu atau kurun waktu tertentu. Sebagaimana sekarang kita berada pada bulan-bulan di mana baginda Nabi berdoa, yaitu doa ingin diberikan keberkahan pada bulan Rajab dan Sa'ban agar sampai usia kita bersimpuh beribadah pada bulan Ramadan. Maka redaksi doanya yang dilazimkan oleh baginda Nabi adalah doa ingin mendapatkan keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Kita ingin meraih barokah dari Allah di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Si kita sampai usia pada bulan Ramadan, maka perbanyak doa, bermohon kepada Allah ingin dianugerahkan barokah di 2 bulan yang istimewa ini. Yang ketiga, barokah didapatkan dari tempat tertentu. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, surah Bani Israel ayat pertama. Peristiwa ini sangat terkenal dengan peristiwa diisrakan dan dimi'rajkan Rasulullah SAW di tengah-tengah Ammul Huzni, tahun bertabur kesedihan, tahun netes semplek, nincak semplak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Siapa yang ingin mendapatkan berkah, maka jangan jauhi masjid, karena Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan semua masjid-masjid yang ada di dunia ini yang pada prinsipnya sebagai Baitullah, di situ alladzi barakna haulahu, di situ terletak berkah yang sangat besar. Kenapa tidak? Dari mulai langkah kaki kita di kediaman masing-masing menuju masjid, dimanapun masjid itu berada, dan apapun nama masjidnya, tidak terkecuali masjid-masjid yang ada di Nusantara, Republik Indonesia tercinta ini, dari tingkat pusat Masjid Istiqlal, Masjid Provinsi yang disebut dengan Masjid Raya, Masjid Kabupaten Kota yang dikenal dengan Masjid Agung, Masjid level kecamatan yang kita sebut sebagai masjid besar, masjid pada tingkat desa dan kelurahan yang kita sebut sebagai masjid jami, termasuk Masjid Al-Mi'raj, tempat peristirahatan siapapun yang lewat atau menyengaja memakmurkan masjid ini. Masjid-masjid yang disebut Baitullah itu alladzi barakna haulah, memiliki berkah. Satu di antara indikasi berkahnya adalah baginda Nabi menegaskan, setiap langkah kita menuju masjid, likulli khatwatin shadaqah, setiap langkah kaki kita ke masjid dinilai bersedekah. Semakin jauh masjidnya, semakin banyak kesulitan yang dihadapinya, semakin banyak langkah yang dilakukannya, maka semakin banyak dosa-dosa yang diampuni Allah pada setiap langkahnya. Begitu kita masuk ke dalam masjid ini, kita melewati pintu masjid dan lazim kita membacakan doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Bukan babun, bukan satu pintu, tapi abwab, pintu-pintu kasih sayang Allah. Kalau setiap masuk masjid, lalu Allah bukakan pintu-pintu kasih sayangnya kepada kita, ketika kita mendapatkan kasih sayang Allah, masih adakah kesulitan yang tidak bisa dihadapi? Masih adakah problem kehidupan yang tidak bisa dilewati? Masih adakah sumpeknya pikiran dan hati yang tak terselesaikan? Pada setiap kita masuk masjid, kita bermohon kepada Allah, dibukakan pintu-pintu kasih sayang Allah. Maka kalau Allah memberikan kasih sayang kepada kita, derap langkah kita akan senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita masuk ke dalam masjid, kita menghormati masjid dengan cara sholat tahiyatul masjid,
Kita menghormati masjid, sesungguhnya kita sedang menghormati dan agar dihormatkan oleh Allah diri kita dalam hidup dan kehidupan. Duduklah kita di masjid ini adalah rumah Allah. Begitu duduk di masjid ini, namanya i'tikaf. Timbulkan niat di dalam hati, nawaitu an a'takifa, aku berniat i'tikaf fi hadal masjid, di masjid ini, taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kenal kepada Allah, tetapi dekat dengan Allah. Karena betapa banyak orang kenal tokoh-tokoh hebat di dunia, di Indonesia ini, tetapi kita tidak dekat dengannya. Betapa kita kenal tokoh-tokoh hebat di dunia, tokoh-tokoh populer yang kita kenal begitu banyak, tetapi kita tidak dekat dengan tokoh-tokoh tadi. Kalau hanya kenal tetapi dekat, kita hanya bangga sendiri, tapi tidak bisa merasakan efek positif dari makna kenal tadi. Kalau kita hanya sebatas kenal Allah, tetapi kita tidak dekat dengan Allah, maka kita hanya mengaku, jangan-jangan kita tidak diakui. Tetapi cara yang mudah dan murah dekat dengan Allah, satu di antaranya adalah i'tikaf, taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada individu-individu yang tidak diragukan penuh dengan keberkahan. Bahkan keberkahan dirinya bukan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, tapi bisa dinikmati oleh keluarganya, oleh keluarga besarnya, di mana dia berada, lingkungan sekitar pun merasakan keberkahan yang dimiliki oleh orang tadi. Dan pancaran berkah itu adalah dari hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Ini dinyatakan Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan barokah dari langit dan Allah bukakan barokah dari bumi. Betapa orang kalau beriman dan bertakwa, dia memancarkan berkah, dan keberkahannya bukan untuk dirinya, termasuk bangsa dan negaranya akan merasakan keberkahan dari individu-individu yang amanu wattaqau, yang beriman dan bertakwa. Tetapi sebaliknya, kalau ada individu-individu yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, bukan memancarkan berkah, tapi akan menghasilkan laknah yang bukan hanya dirasakan oleh dirinya dan keluarganya, keluarga besarnya, tapi suatu bangsa, suatu negeri pun akan merasakan laknah dari orang-orang yang jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ini dinyatakan pada penghujung ayat Al-A'raf 96 ini. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mendustakan ayat-ayat Allah, tidak memegang prinsip iman dan takwa kepada Allah, maka Allah bukan menurunkan berkah, tapi menurunkan laknah bima kanu yaksibun, akibat perbuatan yang dilakukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita renungkan dengan seksama, jika kita punya sumber daya alam yang berlimpah, sumber daya manusia yang luar biasa hebatnya, lalu kesulitan, kepailitan dan segala kesusahan sering kita rasakan, seolah-olah ini sudah separohnya neraka dunia. Apa yang hilang? Sumber daya alam tidak kurang, sumber daya manusia hebat, tetapi kenapa tidak jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur? Tidak merasakan gemah, ripah, repeh, rapih, loh jinawi. Pasti ada sistem lain yang kurang, ada persoalan lain yang rusak, yang terletak bukan pada jumlah manusianya, yang terletak bukan pada kualitas sumber daya manusianya, yang terletak bukan pada kehebatan alamnya. Jangan-jangan pesan Al-Quran ini sedang mengingatkan secara spiritualitas kita rabun jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Tapi sebaliknya terlalu banyak, bukan hanya orang lain termasuk kita yang lalai dan abai, mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, dan akhirnya laknah yang dirasakan. Keberkahan hidup tidak ada, rasa cinta pemimpin kepada rakyatnya semakin sirna, rasa kasih sayang dan saling percaya satu sama lain semakin tiada.
maka kita merasakan separuh neraka dalam kehidupan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk meraih barokah itu, kalau kita renungkan firman Allah Al-A'raf 96 ini terjadi pada kaum Sodom, oknum-oknum umat Nabiullah Lut alaihi salam. Bentuk mendustakan ayat-ayat Allah dan rabun jauh dari keimanan ketakwaannya karena 3 perilaku. Perilaku yang pertama adalah kebiasaan menyamun di tempat yang terang secara terang-terangan. Ini simbol dari segala penyimpangan, korupsi dan kolusi. Yang kedua, kebiasaan homoseks, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini simbol dari segala penyimpangan seks, perilaku seks yang tidak halal, yang tidak sesuai baik dengan nilai-nilai kemanusiaan ataupun nilai-nilai ketuhanan, bahkan nilai-nilai filsafat dan budaya. Sampai di situ baginda Nabi pernah menegaskan, idza dhaharaz zina wariba fi qaryah faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Apabila perbuatan zina dan perbuatan riba telah bebas pada suatu negara, maka seolah-olah telah menghalalkan bagi diri dan bangsanya diturunkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau azab yang datang, tidak akan ada kekuatan yang bisa menghadapinya, bahkan mencari solusinya. Kita kenal azab yang diturunkan Allah pada kaum Sodom, kaum Ad, kaum Samud. Tidak ada yang selamat, melainkan berakhir dengan kehinaan dan kebinasaan. Azab Allah yang diturunkan kepada individu-individu yang nakal, setingkat Fir'aun, Qarun, Sa'labah. Tidak ada yang selamat, melainkan ceritanya berakhir dengan kepahitan, kehinaan, bahkan kehinaannya sampai sepanjang zaman. Karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, solusi alternatif agar kita mendapatkan berkah baik pribadi kita, keluarga kita, bangsa dan masyarakat Republik Indonesia tercinta ini kembali pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Bukankah pada sila pertama mengingatkan ketuhanan yang Maha Esa? Kalau ditempatkan pada nomor pertama, harusnya menjadi first priority, menjadi prioritas pertama sebelum yang lain-lainnya. Perhatikan ketuhanan, keimanan, keyakinan, ketauhidan, spiritualitas. Karena itu juga yang dipesankan dalam syair kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sebelum bangun badan, bangun jiwa. Kalau bangun jiwa, pasti strategi alternatifnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan setiap hari Jumat minimalnya kita mendapatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Minimal pesan penguatan takwa kepada Allah. Ada hari Jumat tertentu yang bukan hanya didengar pesan takwanya, tetapi masuk ke lerung-lerung hati yang sudah dipenuhi debu-debu kemaksiatan, nempel ke dalam jantung keyakinan dan kepercayaan yang sering ditutup oleh kesalahan dan kekhilafan. Semoga Jumat itu adalah Jumat hari ini, agar Allah memberikan kekuatan iman dan takwa, menyelamatkan perilaku kita dari maksiat kepada Allah ataupun sama manusia, dan kita istiqomah menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idu fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu sufufakum baina taswiyata min tamamis shalah. Safnya diluruskan dan dirapatkan untuk mendapatkan keutamaan salat berjamaah Jumat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadzal mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله